Oke, kalau begitu kita akan mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 4 menit. Sebenarnya tadi kita mulai tepat waktu, tapi karena ada permasalahan di mikrofon saya, jadi kita terlambat sedikit. Tidak apa-apa. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesimpulan dan rangkuman dari satu serial yang cukup panjang mengenai Calvinisme, mulai dari perdebatan yang dilakukan oleh Dr. Stephen Liao dengan Bapak Muriwali, dan sesudah 1 bulan lebih kita mengikuti perdebatan itu, kini Dr. Suhento Liao akan merangkum, akan memberikan uh, closure, ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Apabila masih ada yang belum puas, ada yang masih mengganjal, ada yang belum sempat dijawab mungkin dari minggu-minggu lalu, atau ada hal yang baru yang Anda baru dengar, ada argumentasi yang Anda ingin pelajari lebih lanjut, atau ingin Anda tanyakan kepada Dr. Soetoleo, maka ini adalah saatnya. Silahkan share link Facebook ini atau link dari Zoom ini kepada teman-teman, saudara, keluarga Anda, supaya mereka dapat mengikuti dan menyimak mulai dari awal. Menyimak dari awal ini adalah satu hal yang sangat penting karena bisa saja orang yang masuk di tengah-tengah bertanya tetapi ternyata sudah dijelaskan di awal pemaparan. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan doa. Bapa di surga, mohon pimpinanmu supaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi sungguh bisa mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa kesempatan belajar firman Tuhan adalah satu hal yang sangat berharga, oleh sebab itu kami mengucap syukur dan kami minta supaya Engkau yang paling tahu hati setiap manusia, Engkaulah yang mempertemukan orang yang mencari kebenaran dengan kebenaran itu. Kami memohon supaya Engkau yang memberkati pembahasan Alkitab pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau gitu Dr. Soentoleo langsung saja, dan kita akan nanti memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah bicara 5 minggu lebih ya tentang Calvinisme ya. Dan hampir semua orang Kristen sudah tahu bahwa Calvinisme pengajarannya bisa disimpulkan dengan 5 huruf yang menyusun membentuk nama bunga yang indah. Tulip. T-U-L-I-P. Nah, ini bukan non-Calvinis ada-ada gitu, ngada-ngada bikin, tapi ini memang sudah diakui gitu, oleh Calvinis bahwa inilah kesimpulan dari pengajaran John Calvin yang dapat disingkat ya. Ini yang berhubungan dengan keselamatan. Sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas lagi dari Calvinisme. Misalnya tentang doktrin gereja. Karena doktrin gerejanya sebenarnya sangat kacau sekali gitu. Mengapa? Ya karena John Calvin menyatukan gerejanya dengan negara, ya. Dengan dia menguasai kota Jeneva waktu itu, dan pembaptisan bayi dan lain sebagainya, ya itu banyak hal gitu, ya. Dan sistem kepemimpinan dari gereja-gereja Calvinis yang memakai ya, presbyteros ya, sehingga menghasilkan gereja Presbyterian ya, yaitu dari kata presbyteros yang adalah penatua gitu. Nah, malam ini kita mau lihat rangkuman ya dari Calvinisme yang berhubungan dengan keselamatan, yaitu
tulip itu. Nah, tulip. Ya, sebenarnya kita sudah membahasnya dan sudah melihat dan dari terang Alkitab bahwa Calvinisme adalah sebuah filsafat, ya, bukan teologi yang didasarkan pada ayat Alkitab. Jadi kelihatannya Calvinisme membuat dua kekeliruan yang sangat awal yang mendasari semua kekacauannya. Dua itu apa? Yaitu bahwa manusia diciptakan tanpa kehendak bebas, ya, yang pertama. Kemudian kejatuhan manusia yang total depraved, tetapi dibuat kelewatan. Nah, yang pertama saya ingin ajak Bapak Ibu lihat mengenai penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia begini. Kalau kita dasarkan pada Alkitab, mengenai penciptaan manusia, statement paling awal ada di Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Teslem dan rupa kita dan demot. Teslem dan demot kita. Ini bahasa Ibraninya bilang gitu. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebenarnya, ini sekaligus menjawab masalah Tritunggal yang seringkali jadi persoalan dan sangat menyulitkan banyak orang Kristen. Jadi Allah memutuskan menciptakan manusia yang sama dengan gambar dan petanya. Sebenarnya seperti dia. Seperti dia. Nah, oleh sebab itulah maka kalau orang tanya saya tentang Tritunggal, saya bilang, manusia, kamu itu Tritunggal. Kamu sendiri Tritunggal. Loh, kok bisa? Oh ya, kamu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Itu Tritunggal. Tritunggal. Jadi Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan petanya. Teslem dan demot. Begitu. Nah, manusia Tritunggal. Allah menyatakannya di dalam 1 Yohanes pasal 5. Nah, coba buka di 1 Yohanes pasal 5. Ya. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 7 berbunyi begini. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada tiga, dan ketiganya adalah satu. Jadi tiga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Tiga memberi kesaksian di bumi. Itu manusia. Yaitu apa? Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Roh dan air. Kenapa air? Masalahnya apa air? Badan kita, ya, sebagian besar itu adalah air. Majority dari badan kita itu air. Campur debu. Ya. Dan darah. Darah apa? Darah itu menggambarkan nyawa, jiwa. Ya, jadi ada tiga yang bersaksi di bumi. Roh, air, dan darah. Nah, jadi Allah menciptakan manusia seperti dirinya. Seperti dirinya apa? Berkehendak bebas. Bisa berpikir, walaupun IQ kita dibatasin tidak sehebat punya Tuhan tentu.
dan punya kehendak bebas, punya hati nurani untuk menimbang. Jadi kita seperti Allah, cuman tidak memiliki kuasa seperti Allah. Tidak memiliki kuasa seperti Allah dan tidak bisa berbuat seperti Allah karena tidak memiliki kemampuan seperti Allah. Bisa Bapa tinggal di sorga, firman turun, Roh Kudus bisa pisah dan bisa bersatu. Ya, betul. Ya. Kita tidak bisa begitu. Saya tidak bisa badan saya ke Pontianak, roh saya ke Surabaya, jiwa saya tinggal di Jakarta, tidak bisa. Itu tidak bisa. Tapi Allah bisa. Karena dia memang mempunyai kemampuan yang lebih dari manusia. Nah, itulah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, kemampuan berpikir. Ini seringkali yang jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Calvinis adalah mengapa Allah mau menciptakan manusia yang berkehendak bebas yang bisa menentangnya? Jawabannya sebenarnya simpel sekali. Karena Allah mengharapkan makhluk yang berkehendak bebas yang bisa berpikir, kalau makhluk ini memutuskan oleh dirinya sendiri, ya, betul-betul dari dirinya, sikap positif kepada Sang Pencipta, disitulah nikmat. Jadi ada dua makhluk yang demikian, yaitu malaikat dan manusia. Ya, ada yang akan bersikap positif dan ada yang bersikap negatif. Ya udah, memang itu resikonya. Malaikat juga dalam kitab Wahyu disebutkan 1/3 dari jumlah malaikat memberontak ikut Lucifer. Ya masih ada 2/3. Begitu. Ada manusia. Oke, manusia lebih banyak yang memberontak kepada Allah. Ya, masih ada. Minimum masih ada Suhento. Ya sudah, gitu. Nah, jadi begini. Sesuatu yang sangat amat salah dari filsafat Calvinistik adalah menihilkan kehendak bebas manusia. Nah, kalau manusia tidak berkehendak bebas, tidak bebas berpikir, tidak ambil keputusan atas keputusan dirinya, nggak masuk di akal kalau dia disetel kayak robot, kemudian salah, lalu dituntut tanggung jawab. Itu tidak masuk akal. Nah, bagaimana bisa sesuatu yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk ambil keputusan, orang lain yang ambil keputusan untuk dia, lalu salah, lalu dia pula yang dihukum? Nggak ada logika begitu. Tidak ada. Nah, yang benar adalah manusia ada kehendak bebas, kemampuan berpikir. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, nah, Calvinis bikin kesalahan yang sangat besar adalah dia menafsirkan total depravity-nya itu over. Lebay kalau bahasa modern anak-anak sekarang. Lebay. Padahal Alkitab berkata manusia yang jatuh dalam dosa masih bisa berpikir, masih bisa ambil keputusan, masih bisa memilih, bisa bikin handphone, bisa bikin komputer, bisa bikin pesawat 200 ton terbang di udara. Kejadian pasal 3 ayat 22 bilang, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang terus dan seterusnya. Manusia sudah menjadi salah satu dari kita. Dan yang hebat lagi, di kitab Kejadian pasal 11, waktu mereka mau bikin menara Babel, ini statement dari Tuhan. Dari Kejadian pasal 11 ayat 6. Dia bilang,
Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tambah pinter, manusia pinter. Makanya bisa pergi ke bulan. Ini Donald Trump mencanangkan Amerika harus mendaratkan manusia ke Mars. Ini hebat. Jadi manusia pintar. Nah, Calvinis bikin kesalahan. Dia menafsirkan bahwa manusia jatuh dalam dosa betul-betul total depraved sampai seperti mayat yang mati. Oh ya. Dan coba kita lihat di Roma pasal 3. Roma pasal 3 ini ayat yang terkenal sekali, saya bacakan kepada Anda di ayat 10-nya bilang ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Iya betul, tidak ada orang benar. Makanya nggak bisa masuk surga, sudah jatuh dalam dosa. Tapi ayat ini tidak berkata bahwa dia tidak bisa respon. Bahwa hilang akal budi. Bahwa hilang kemampuan untuk memberi jawab segala. Enggak. Tidak ada yang benar, betul tidak ada yang benar. Siapa yang bisa berkata bahwa dirinya orang benar? Oke, saya kasih tahu. Ya. Kejadian pasal 6. Coba lihat. Ini menarik sekali. Kejadian pasal 6. Ya. Di ayat yang ke-8, bunyinya demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tapi ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Gimana ini? Nuh orang benar. Oh, Pak, kan di kitab Roma bilang nggak ada orang benar. Begini, di sini dikatakan, inilah riwayat Nuh, ayat 9 ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Betul, maksudnya itu begini. Dibandingkan dengan orang-orang sejamannya, di hadapan pemandangan orang-orang manusia, Nuh ini orang benar. Nuh orang benar. Tidak ada orang bisa berkata bahwa Nuh orang nggak benar. Tetapi di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bukan karena kebenarannya dia mendapat kasih karunia. Kenapa? Wow, Nuh memang the best di antara orang waktu itu. Ya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan cermin yang bening, Allah yang Maha Kudus, seperti kata Nabi Yesaya, dia seperti kain kotor. Nuh masih seperti kain kotor. Itu. Ya, jadi kita lihat, kita kembali ke Roma. Oh, tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada. Betul, tidak ada orang benar. Ayat ini selalu mau dipakai untuk total depravity. No. Ayat ini tidak berkata bahwa tidak bisa respon dan mati seperti mayat. Nggak ada. Dan tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang berkata demikian. Saya tidak ketemu. Nah, atas dasar yang salah itu, ya, manusia tidak ada free will. Dan manusia sudah tidak ada free will. Jatuh total depraved. Seperti mayat, mati katanya. Dan baru masuk ke poinnya yang kedua. Tuhan melahirkan baru dia dulu, katanya dihidupkan, dilahirkan baru dulu. Baru kemudian dia bisa mendengar Injil dan merespon. Jadi, Calvinis ini terbalik-balik. Jadi, lahir baru dulu, kemudian baru mendengar Injil. Padahal makanya saya bilang tidak ada ayatnya punya mereka. Padahal di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang gini. Nah, kalau dari ayat 10 ya.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Untuk menjadi anak Allah, ada syaratnya di situ bilang. Yaitu menerima. Calvinisme berbuat, lahirkan dulu jadi anak Allah. Baru menerimanya, baru percaya. Ngawur ya, nggak ada benernya gitu. Kacau itu. Nggak ada dasarnya sama sekali. Nggak ada dasarnya sama sekali. Nah itulah yang menyebabkan munculnya poin U itu. Unconditional election. Jadi Tuhan pilih. Oh nih, si A dihidupkan dulu. Baru bisa dengar Injil. Si B enggak usah. Ini reprobat. Mereka bilang, ini yang Tuhan tidak sayang punya. Tuhan tidak sayang loh. Si D, oke, ini Tuhan hidupkan. Wah ampun. Sehingga Devhan itu, saya ada bukunya di situ, Devhan. Judulnya apa tuh? What love is this? Dia bilang, ini saya ambil. Ini Devhan punya buku. Kasih saya. Ini. What love is this? Kasih apa? Kalau Allah yang maha kasih katanya. Kalau Allah maha kasih. Tapi hanya mengasihi orang yang dia pilih saja. Itu bukan maha kasih. Ini ya, Devhan. Ini orang hebat dia. Dia menulis banyak buku dan saya membaca banyak bukunya. Hebat-hebat. What love it is. Nggak ada kebenaran. Nah, dari situ ya. Kemudian mau tidak mau Calvinis harus meneruskan filsafatnya L, limited atonement. Mereka memaksakan konsep bahwa penebusan Tuhan Yesus itu terbatas hanya menebus orang pilihan saja. Orang-orang yang dia mau hidupkan itu hanya menebus itu. Jadi semua ayat yang berkata Tuhan mengasihi seisi dunia, menebus seisi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Semua mereka tabrak. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia. Mereka bilang, enggak. Hanya untuk orang pilihan saja. Waduh. Bagaimana itu? 1 Timotius pasal 4 ayat 10 berbunyi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Calvinis bilang, enggak seluruh manusia, maksudnya orang pilihan saja. Jadi semua kan dia tabrak, ngawur. Limited atonement-nya tidak ada dasar sama sekali. Nah, total depravity, unconditional election, limited atonement, dia tidak bisa tidak teruskan dengan I-nya. Irresistible grace. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Artinya gini, karena terpilih. Walah, Bapak Ibu kalau terpilih mau dikasih ya, rumah 10 miliar gitu, tolak nggak? Yang nggak tolak lah. Dipilih, kasih. No. Ya. Alkitab mencatat, karena manusia yang free will itulah. Banyak ayat. Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah yang tidak menolak aku, katanya. Menolak aku. Saya pernah bacakan ayat-ayat mengenai menolak. Penuh dengan ayat yang menolak.
Ini ya. Coba Anda buka itu apa ini ya, menolak. Ya, coba Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat Matius pasal 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Mereka menolak dia. Banyak sekali ayat, banyak sekali ya. Ada 30-an lebih. Menolak. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berapa kali aku seperti seekor induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya terhadap kamu. Tetapi kamu tidak mau. Kamu menolak. Irresistible grace, tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada dasar ayat sama sekali. Hari kita lihat, total depravity nggak ada dasar ayatnya. Unconditional election tidak ada ayatnya sama sekali. Limited atonement nggak ada ayatnya sama sekali. Hantam tabrak saja. Irresistible grace nggak ada ayatnya sama sekali. Ya. Itu hanya angan-angan dan alur filsafatnya saja. Dan yang terakhir, perseverance of the saints. Yang saya sudah sering dengar dan saya baca banyak itu. Dia bilang, Tuhan itu bukan kamu yang pegang Tuhan. Kalau kamu yang pegang Tuhan itu tidak cukup kuat. Jadi seperti anak umur 5 tahun, jalan di samping kolam renang. Kalau dia yang pegang tangan bapaknya bisa jatuh. Bapaknya yang pegang dia. Jadi Allah yang pegang itu tidak mungkin bisa lepas. Katanya. Tidak mungkin. Gitu. Walau saya tidak pernah membaca satu ayat pun bahwa Allah memegang. Saya tidak ketemu ayatnya. Malah yang saya ketemu, kita yang harus pegang. Orang percaya yang harus pegang apa? Pegang Injil. Coba baca di 1 Korintus. Ya, 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15, ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Pegang apa? Pegang Injil. Artinya tetap percaya pada Injil. Sampai akhir. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya kamu tidak teguh berpegang pada Injil. Oh, banyak lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perseverance of the saints yang sekali selamat, pasti selamat. Once saved, always saved. Artinya orang yang selamat tidak mungkin bisa menyangkal Tuhan, tidak mungkin bisa hilang. Tidak ada dasar ayat. Tidak ada dasar ayatnya. Ya, seringkali mereka mau menuduh orang yang menentang poin yang satu ini langsung, kalau begitu kamu diselamatkan oleh perbuatan, oleh usaha manusia. Oh, no. Ya, bukan begitu. Kami tidak percaya kalau orang jatuh dalam dosa, perbuatan, segala macam, langsung tidak masuk surga. Bukan, kami bukan kelompok itu. Seringkali, saya bilang Calvinis ini kadang-kadang, mereka tahu di dunia ini hanya dua macam, Calvinis sama Arminian. Padahal enggak, yang menentang Calvin, konsep Calvin itu banyak kelompok. Banyak. Ya. Tapi mereka hanya lihat ada dua saja. Padahal enggak, kami jelas bukan Armenians. Kami bukan orang Armenius. Armenius Yakobus, Armenius itu adalah pemimpin gereja Reform di Belanda. Kami bukan orang gereja Reform. Gitu, ya. Jadi kami bukan orang Armenius. Armenius itu membaptis bayi. Kami enggak. Ya. Jadi ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, intinya adalah apa?
Calvinis tidak mendasarkan kesimpulan mereka pada ayat Alkitab. Tidak ada. Karena itu filsafat. Sedangkan kami, setiap kesimpulan kami, ada ayatnya. Ada ayatnya. Bahkan kami menggali sampai ke bahasa aslinya. Jadi harus ada ayatnya. Karena teologi. Apa beda teologi dengan filsafat? Dua-duanya pakai otak, berpikir. Filsafat itu berpikir nggak ada batasnya. Whatever. Nggak ada batasnya. Teologi, berpikir. Ya, batasannya Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Itu teologi. Jadi harus ada ayatnya yang menjadi dasar kesimpulan. Itu. Oke. Ya, saya pikir cukup. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya ini udah sangat menyimpulkan ya. Karena bagaimanapun kita lagi berbicara mengenai teologi, mengenai doktrin. Kalau tidak berdasarkan Alkitab, wah bagaimana? Sedangkan begini nih, Dr. Soentolio, yang kita lihat ini, yang kita dengar, Calvinis itu justru suka sekali mengutip ayat-ayat. Ya kan? Suka Tapi sekali. Dia tambahkan konsep dia. Nah, tetapi orang awam kan ini sudah melihat dulu ini ayatnya banyak. Ya kan? Lalu seolah-olah ini kayak misalnya dia ada sebutkan, ini apa sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Katanya sebelum dunia dijadikan kan artinya, nah ini dia belum ada perbuatan, belum ada dosa, segala macam. Jadi sudah sangat meyakinkan. Gitu. Ya, begini. Ayat yang sering mereka pakai seperti pemilihan yang di Roma itu katanya, Allah memilih Yakub daripada Esau bahkan masih dalam kandungan. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi Yakub dipilih untuk menjadi bapak leluhurnya bangsa Yahudi yang akan menghadirkan Mesias. Sedangkan Esau karena minatnya terhadap masalah kerohanian ya kurang, Tuhan tidak memakai dia untuk menghadirkan Mesias ke muka bumi ini. Ini bukan masalah keselamatan gitu. Ya. Nah, yang di Efesus pasal 1 ayat 45 itu yang tidak boleh dilupakan ya, justru di situ adalah di dalam dia, di dalam Yesus semuanya dipilih. Ya, berarti Tuhan tetapkan di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan bahwa begini, manusia tidak mungkin bisa masuk surga kalau mereka di luar Yesus. Jadi mereka harus di dalam Yesus. Di dalam Yesus itulah menjadi orang pilihan. Lalu bagaimana bisa menjadi di dalam Yesus? Loncat pagar. No, bertobat dan percaya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang bertobat dan dibaptis akan selamat. Sudah jelas. Oke. Mudah-mudahan ada yang bertanya yang mantap begitu. Silakan. Halo? Jadi hilang tempat saya suara. Kok hilang? Suara saya hilang. Tempat saya suara hilang ya? Oh ya, udah kedengeran. Ya, melanjutkan yang tadi. Itu tadi kan Dr. Soentolio maksudnya ini saya ulang sedikit lagi deh karena tadi nggak kedengeran. Mereka banyak sekali memakai ayat-ayat Alkitab, tetapi filsafat mereka justru malah kontradiksi dengan dirinya sendiri. Ini jadi aneh. Contohnya misalnya yang tadi Dr. Soentolio sudah singgung mengenai ilustrasi bapak pegang anak di tepi kolam sehingga tidak jatuh karena bapaknya yang memegang bukan anaknya yang megang bapaknya. Tetapi
di saat yang sama mereka berkata bahwa Tuhan 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 yang memilih mereka, lalu kemudian yang memberikan mereka iman. Tetapi kalau misalnya ada yang murtad, berarti Tuhan tidak pegang dia gitu. Ya kan, ini saya jadi bingung. Karena kalau misalnya kalau misalnya dia percaya, beriman, tetapi bukan Tuhan yang kasih, berarti itu kan iman dari mana? Ya. Tapi kalau Tuhan yang kasih, itu iman-imanan yang bohong-bohongan gitu. Nah, itu kan aneh gitu kan. Kenapa Tuhan kasih iman bohongan? Memangnya Tuhan ini Tuhan yang bohongan atau Tuhan yang asli? Kapankah Tuhan pernah kasih sesuatu yang bohongan? Di mana di dalam Alkitab? Kelihatannya begini. Ini di dalam jemaat ada 20 orang. Ya. ABCD ada 20 orang. Nah, mereka sendiri tidak tahu siapa yang dipilih, siapa tidak dipilih. Lalu mereka punya asumsi gitu. Saya bilang asumsi. Oke, kalau kita tanya sama mereka, siapa yang dipilih Tuhan? Mereka bilang orang percaya. Kalau dia bisa percaya itu karena dia dipilih Tuhan. Oke, sekarang nih kelihatannya si B sama si L atau si D ini masih percaya. Ternyata kemudian ngawur. 5 tahun kemudian dia ngawur. Lalu kita tanya, loh, kalau ini murtad dong? Enggak. Dari start awal dia memang tidak percaya. Loh tempo hari yang 5 tahun dia tuh nggak percaya. Ya, kok 5 tahun dia apa itu sampai begitu giat di gereja segala macam tuh bikin apa? Mereka dia pusing juga. Ada beriman nggak waktu dia? Ada, cuman yang bohong-bohongan. Itu bukan yang iman yang genuine. Waduh, kita pusing juga ini. Nah, akhirnya mereka akan kena dari mereka sendiri. Yang paling fatal sekali itu begini. Karena mereka menihilkan kehendak bebas manusia dan mengangkat setinggi-tingginya kedaulatan Allah. Wow, sepertinya mau menghormati Allah, mengangkatnya tinggi. Tapi setelah diangkat sangat tinggi, mereka bantingnya. Kenapa? Akhirnya mereka harus menyimpulkan bahwa Allah lah yang menetapkan semua dosa. Bahwa bahkan Adam jatuh dalam dosa pun Allah sendiri yang menetapkan, ya, merancangnya. Ini kan efek fatal dari manusia yang dikatakan tidak ada kehendak bebas dan Allah yang berdaulat total yang itu, maka itu tidak bisa tidak. Ya kesimpulannya Adam jatuh dalam dosa. Kalau cuma sampai Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang rancang. Lalu kita tanya, Lucifer jatuh dalam dosa, siapa yang rancang? Wah, ngawurnya minta ampun. Ya, itu juga yang membuat pendeta Weli Pandensolang jadi bulan-bulannya sang debaters. Ini saya ada nonton di YouTube. Sang debaters lawan itu pendeta Weli Pandensolang. Katanya kan Yudas itu menurut sang debaters ini, ya, Yudas ini harusnya kan dikasih penghargaan karena telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan instruksi. Karena waktu mereka duduk di perjamuan itu pada malam itu, Tuhan bilang sama Yudas, kamu ayo lakukan apa yang kamu mau lakukan, ya kan? Lalu kemudian sang debaters itu dia kasih tunjuk ayat bahwa mereka salah satu, maksudnya Yudas itu merupakan bagian dari mereka gitu, salah satu dari mereka. Jadi ini sebenarnya orang yang nggak tahu lah orang pilihannya Tuhan atau apa gitu. Nah ini tidak bisa dijawab oleh pendeta Weli Pandensolang. Ya, nggak bisa. Mereka tidak bisa karena apa? Mereka konflik diri mereka sendiri gitu, ya loh. Betul sekali itu. Saya nggak tahu debater itu siapa. Saya juga nggak mau tahu. Saya pikir itu terlalu bodoh. Ya, nggak usah diladenin. Tetapi maksudnya tuh begini, kalau mereka menghadapi Calvinis akan dibuat pusing 7 keliling gitu ya toh. Ya nggak? Kalau semua yang Tuhan yang tetapkan semuanya kan ya betul lah kalau gitu Yudas mesti dikasih penghargaan gitu kan. Bahwa dia kenapa? Ya dia yang betul dia melaksanakan sesuai dengan manual book yang sudah ditulis. Allah kacau sekali ya toh. Makanya saya bilang
Kalau memahami Alkitab bukan yang benar gitu, mempelajari doktrin bukan yang benar gitu, oh, bisa makin kacau. Ujung-ujungnya jadi durhaka. Mengapa? Kau menuduh Allah jadi ini penyebab dari semua kejahatan di muka bumi ini. Waduh, saya marah hati saya. Tuhan yang mengasihi saya, yang sangat saya kasihi, Tuhan yang maha kasih, Tuhan saya. Dibilang dia itu menetapkan semua kejahatan. Saya nggak bisa terima itu. Lalu apakah, ini ya Dr. Soento Liao, menurut pendapat Dr. Liao, apakah filsafat inilah yang membuat menjamurnya ateisme di Eropa? Kenapa mereka bisa sampai, padahal mereka itu adalah orang yang maksudnya akarnya itu Kristen loh. Mereka itu dari gereja Protestan, dari gereja Katolik, tetapi malah berbalik lalu menyangkali semua iman nenek moyang mereka. Begini, Calvinis agak kesel sama saya pada waktu saya pernah tulis di sebuah artikel bahwa ya, hari ini Eropa berubah warna dari biru mau jadi hijau, ya. Dan ini ya ateisme subur di sana. Penyebabnya, saya bilang karena Kristen yang sesat berhamburan di Eropa, itu penyebabnya. Ya, gereja yang bersatu dengan negara. Nah ini, baptisan bayi menyebabkan orang-orang di dalam gereja ya, memenuhi gereja tapi nggak lahir baru. Plus ditambah lagi teologi Calvinis, ya, yang mengajarkan bahwa Tuhan menetapkan segala kejahatan. Satu perempuan diperkosa 5 orang, Tuhan yang tetapkan. Waduh, mereka pilih daripada ada Tuhan yang macam begitu, lebih baik tidak ada Tuhan. Jadi ateis. Ya, ini yang menyebabkan ini ya. Nah, kita lihat bahwa rupanya iblis luar biasa. Dia bisa masuk ke dalam kekristenan. Dia bisa tulis banyak buku teologi yang ngawur untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Padahal Calvinis ini bukan termasuk liberal ya. Tetapi efeknya justru luar biasa. Tadi kan Dr. Leo sudah kasih karena baptisan bayi. Oh, baptisan bayi ini mengakibatkan mereka jadi orang Kristen tanpa lahir baru. Oke, ini kita mengerti. Mengerti ini akan menghancurkan gereja dari dalam karena terdiri dari orang-orang yang bukan lahir baru tetapi sudah KTP-nya lahir baru. Tetapi kemudian tadi Dr. Leo menyebut juga mereka itu adalah anggota, maksudnya mereka menggabungkan gereja dengan negara. Nah, ini apa hubungannya dengan kehancuran? Nah, kemunduran coba ya. Yang paling awal kan adalah Katolik bergabung dengan Kekaisaran Roma, ya toh? Kemudian ya Ortodoks segala macam itu bergabung dengan pemerintah di daerah timur, gitu. Ya, Ortodoks Rusia. Kemudian apa? Anglikan bergabung menyatu dengan pemerintah Inggris. Ya. Wah, ini semuanya jadi ini ya. Calvin, ya, John Calvin punya gereja bersatu dengan ini kota Geneva. Zwingli, teman baiknya, ya, itu gerejanya menyatu dengan pemerintah kota Zurich. Ini semuanya ini menyebabkan apa dong? Ini menyebabkan lestarinya ini pembaptisan bayi itu dari gereja gabung dengan pemerintah. Nah, ini menjadi pembaptisan bayi dilestarikan. Ya, jadi ini sebenarnya menarik sekali. Nanti lain kali mesti cari waktu untuk mengeksplor ini dengan lebih lebih mendalam. Oke, coba kita lihat ini udah ada pertanyaan di Facebook dari akun Lesman Sianturi. Memang hanya orang pilihan saja yang diselamatkan. Satu pertanyaannya, apakah dukun diselamatkan Tuhan?
Ini maksudnya dukun pilihan atau apa nih? Dua, apakah orang-orang yang sudah memiliki perjanjian dengan setan diselamatkan Tuhan? Ini, No, 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 gini, gini, gini. Ya ini nah, yang diselamatkan itu yang percaya. Ya loh. iya. Kalau dukunnya bertobat dan percaya, ya dukunnya akan selamat. Gitu. Lalu Ya, kalau karena kalau Alkitab menjanjikan yang percaya itu yang selamat. kalau Gitu. dia punya perjanjian dengan setan, nanti perjanjian sama setannya putus nggak nih? Oh putus, kalau dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus itu setan nggak ada kemampuan untuk menghalangi hati manusia yang mau bertobat untuk percaya kepada Tuhan. Gitu. Lalu bagaimana dengan itu? Apa kan katanya ada yang mempersembahkan anaknya gitu atau dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Itu anaknya selamat apa enggak ya? Oh, anaknya selamat kalau anaknya itu masih bayi, dia belum lahir, belum akil balik segala macam, itu anaknya selamat gitu. Ya. Oke. Terus apakah saksi Yehova? Nah, ini udah masuk kategori lain lagi. Diselamatkan Tuhan. Oh, sekarang bukan masalah saksi Yehova atau gereja apa segala macam. Orang yang bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang benar sesuai dengan Alkitab itu akan selamat. Oke. Begitu. Jadi ini udah terjawab ya. Intinya keselamatan itu bukan berdasarkan apa-apa lain Gereja. selain iman saja. Ya, itu adalah syaratnya. Oke. Oke, pertanyaan dari Javetson Ratulado. Selamat malam, Bapak Dr. Suhento. Di akhir debat MYM dengan Dr. Steven, MYM sempat menyinggung bahwa doktrin Allah GBIA tidak benar. Namun, tidak menjelaskan apa yang salah. Namun pada beberapa literatur, Calvinis ada membagi adanya Tritunggal dan Dwi Tunggal kealahan. Pertanyaannya, apakah pemahaman Alkitabiah membagi Allah Tritunggal dengan Dwi Tunggal? Ya, Calvinis selalu menafsirkan pernyataan Alkitab tentang jumlah hari atau ya bahwa sebagian hari untuk satu hari atau beberapa jam untuk satu hari, misalnya 3 hari 3 malam, Yesus dalam kubur sama dengan 2 hari plus beberapa jam. Ya. Ya sikap orang Calvinis dalam debat itu selalu mengambil statement lawan debat untuk dipersalahkan tanpa argumen ayat Alkitab. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Ya, nomor satu yang Tritunggal, Dwi Tunggal. Kemudian menafsirkan jumlah hari. Nah itu. Mesti Tritunggal itu kan. Saya kan tadi sudah jelaskan Tritunggal ya. Konsep Tritunggal. Itu betul-betul yang di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu tidak mungkin salah. Ya. Di situ sudah jelas. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini bagi yang belum tahu, kenapa itu dikurung? Bagi yang ini belum tahu tuh, kenapa? Nah, kenapa banyak orang tidak tahu kenapa ayat itu ada taruh kurung? Semua ayat Alkitab yang terbitan LAI itu, ya, yang ditaruh kurung itu saya kasih contoh lagi di Kisah Rasul pasal 8 ayat 37, ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 itu dikurung. Dikurung itu karena kata-kata itu hilang di critical text. Ya. Critical text itu berdasarkan 2 manuskrip utama, yaitu manuskrip Alep dan manuskrip B, yang adalah Vatikanus. Gitu. Jadi di 2 manuskrip utama ini kata-kata itu hilang. Gitu. Nah, kata-kata yang hilang ini, rupanya Lembaga Alkitab Indonesia ya, nggak tega untuk buang, gitu, nggak tega untuk dibuang, dan mereka taruh dalam kurung. Termasuk yang di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 itu. Dan itu ya dalam dunia teologi disebut Johannine koma. Ya. Itu adalah begini. Kalau itu dibuang ya menjadi koma gitu ya, koma itu jadi nggak nyambung. Coba ya, kalau dibuang dia bunyinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Langsung roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini nggak nyambung. Gitu. Nah,
Jadi Bapak Ibu tahu sekarang kalau kamu ketemu ada di Alkitab kamu ayat yang dikurung, itu karena itu ayat ada di Tectus Recaptus, tidak ada di critical text. Ya. Ayat itu ada di Tectus Recaptus dan tidak ada di critical text. Oh, udah banyak sekali. Ya, jadi puji Tuhan ya, kita tahu bahwa Alkitab bahasa asli yang benar, yang benar ya, teks yang benar Alkitab bahasa asli adalah yang Tectus Recaptus. Yang critical text itu penuh salah, ada kurang lebih 5.000-an kesalahan. Wow, luar biasa. Oke. Yaudah, itu satu topik lagi ya. Itu satu topik yang akan dibahas di masa mendatang. Jadi kalau Anda ingin mengusulkan, misalnya ada satu topik yang Anda ingin dibahas, Anda boleh tulis komentar, Anda boleh WA saya secara pribadi atau WA Dr. Suyanto Liao supaya kita bisa menjadwalkan apa topik yang ingin Anda bahas. Ya, apakah itu tentang Tritunggal, apakah tentang Jehovah atau Yahweh atau Elohim atau apapun juga Anda terserah, silakan memberikan usulan kepada kami. Oke, ini pertanyaan tadi Bapak Javetson masih ada. Ini karena ada beberapa Calvinis, ada beberapa pendeta tanda kutip ya, yang terkenal yang menjelaskan bahwa 3 hari 3 malam itu maksudnya ya tetap boleh aja hari Jumat plus hari Sabtu plus hari Minggu itu udah dihitung 3 hari. Ya 3 hari, nggak mungkin 3 malam. Ya kan? Kadang-kadang mereka itu ngawur sendiri gitu. Oke lah, Jumat dia hitung 1 hari. Ya. Sabtu dia hitung 1 hari. Minggu dia hitung 1 hari. Malamnya gimana? Jumat malam semalam. Ya. Sabtu malam 1 malam. Ada Minggu kan? Jadi malamnya nggak cocok gitu. Malamnya nggak cocok. Kadang-kadang makanya gini, sesuatu yang salah itu susah untuk dibikin benar. Itu betul-betul harus, itu salah. Gitu. Yang benar yang gimana gitu. Tapi kalau dia utak-atik, dia mau pasang-pasang, begini lagi. Ini berteologi itu seperti pasang puzzle. Ya, puzzle. Waduh, saya pernah lihat itu puzzle yang 5.000 biji punya. 1.000 biji. 1.000 biji. Itu kecil-kecil. Kita pilih ini kayaknya mirip gitu. Tapi kok nggak cocok di situ. Ini Calvinis itu kira-kira gitu. Dia ambil gunting. Dia ambil gunting dan dia pasang di situ. Ya udah, dia punya model bisa masuk itu. Tapi gambarnya mungkin gambar dia beda gitu. Gambarnya hasilnya beda gitu. Ya, memang karena digunting-gunting, nanti jadi kacau, ujungnya jadi kacau semuanya. Nah ini persoalannya. Memang ya, kita bilang bahwa saya dulu ya, sebelum tahun 93, saya waktu masih pemuda ya, dipusingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri berkata dia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam. Matinya Jumat. Minggu subuh-subuh perempuan-perempuan pergi ke kubur, udah bangkit, nggak ada. Mana ada 3 hari 3 malam. Nggak ada. Ya. Nah, tapi saya tanya orang, nggak ada yang bisa jawab gitu. Ya hamba-hamba Tuhan nggak ada yang bisa jawab. Ya jawabnya mirip Calvinis kayak begitulah. Jumat dihitung sehari, Sabtu hitung sehari, Minggu hitung sehari. Malamnya? Nggak usah pikir. Iya. Waktu saya sampai di Amerika, ya toh. Nah di gereja itu terus sudah musim ini bulan-bulan Paskah. Saya tanya kenapa hari Jumat ini kita nggak ada kebaktian nih Jumat Agung. Saya diketawain habis-habisan. Jumat Agung, apanya yang agung mereka bilang. Saya bilang Yesus disalib hari Jumat. Siapa bilang mereka bilang. Siapa bilang? Dia bilang, lalu Yesus disalib kapan? Waduh,
Nah, itulah kita mulai hitung yang benar gitu. Nah, itu perlu topik lain lagi gitu. Ya, itu itu seru lagi ya. Jadi intinya membela Yesus mati hari Jumat itu sia-sia. Ya, itu Sia-sia. nggak akan bisa cocok dengan Alkitab. Oke, ada pertanyaan dari Tantio Prasetya. Selamat malam Pak Suhento, mau Ya, bertanya. selamat malam. Bagaimana dengan reform Injili yang memiliki konsep keselamatan dipilih untuk mendengar Injil, tapi tetap harus hidup dalam Tuhan? Apakah pandangan ini bahaya? Terima kasih Pak. Gimana ya? Saya agak bingung loh. Saya juga bingung. Dipilih untuk mendengar Injil. Jadi ini kelihatannya bukan posisi Calvinis ya. Posisi Calvinis itu adalah dipilih untuk diselamatkan. Ya. Ya mungkin. Nah, mereka dilahirkan baru dulu, dipilih, dilahir baru, kemudian baru bisa dengar Injil. Ya, kalau Calvin punya gitu. Iya. Kadang-kadang begini ya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Ketika kita menyatakan bahwa Calvin omong begitu, Calvin mengajar begitu. Ada orang yang bilang sama saya, ada Pak Suhento ini fitnah. Saya bilang, saya fitnah kenapa? Saya fitnah siapa? Saya kasih lihat sama dia, ini bukunya John Calvin. Nah, yang coklat atas itu satu deret itu bukunya Calvin. Itu Calvin yang tulis itu. Saya bilang, saya mengutip omongan Calvin sendiri. Dan sekarang saya tanya, siapa lagi yang lebih Calvinis dari John Calvin sendiri? Gitu. Karena jadi lucu. Jadi lucu. Nah, banyak mereka itu tidak tahu apa yang John Calvin omong. Begitu. Dan ketika kita kasih tahu, mereka baru kaget. Hah? Adakah John Calvin bilang bahwa Tuhan yang menetapkan Adam jatuh dalam dosa? Adakah? Kamu baca gitu ya. Itu John Calvin yang omong itu ya. Oh, Pak Suhento tidak fitnah ya? Untuk apa saya fitnah? John Calvin sendiri yang omong ya. Nah, lalu Calvinis modern itu jungkir balik, akrobat, main judo, main karate segala macam untuk bermanuver, untuk menangkis, untuk menjelaskan yang dimaksud adalah begini, yang dimaksud adalah begitu dan lain sebagainya. Walah kita bilang. Padahal pernyataannya sangat jelas gitu. Itu adalah efek dari apa? Efek dari dia ini percaya Allah Maha Berdaulat. Manusia hanya robot, tidak punya kehendak bebas. Kalau gitu jatuh dalam dosa bukan kehendak bebasnya. Jadi Adam jatuh dalam dosa bukan karena kehendak bebasnya. Ya, siapa yang kalau gitu siapa yang Tuhan yang aturnya. Walah, ini dia. Ya, makanya kadang-kadang ini banyak orang menyimpulkan sesuatu, dia nggak pikir panjang-panjang nanti efeknya akan kemana gitu loh. Ya. Iya. Oke. Jadi ini sekaligus ini ada pertanyaan lagi dari Javetson Ratulado. Katanya penganut Calvinis mengagungkan Allah yang berdaulat, namun bapak-bapak gereja mereka merancang pembunuhan kepada banyak orang Kristen. Apakah hal tersebut telah diperintahkan Tuhan mereka? Kalau saya lihat, ini ya ini seperti yang tadi Dr. Santolio sudah singgung bahwa mereka mau membuat suatu kesimpulan, tetapi kemudian tidak mau menerima konsekuensi logis yang menakutkannya. Begini. Yang Ada orang bilang sama saya, Dr. Suhento, si Anu bilang kamu memfitnah Calvin, memfitnah Spurgeon. Saya dengan santai, sebenarnya sambil bergurau, saya bilang, berarti saya ditetapkan oleh Allah untuk memfitnah mereka. Ya kan? Ya. Kata-kata memfitnah, kemudian strawman attack, kemudian salah kaprah, lalu kemudian misrepresentasikan, ini merupakan kata-kata favorit yang dilancarkan oleh Calvinis kepada kita, ya, kepada orang-orang yang kepada yang mengkritik mereka, karena mereka mengajarkan sesuatu, tetapi kemudian ketika dibawa kepada ujung kesimpulan logisnya yang mereka tidak suka atau orang tidak suka, mereka mau cuci tangan gitu ya, seolah-olah enggak kok, kami nggak bilang begitu, tetapi
sebenarnya itu merupakan konsekuensi logis dan itu memang itulah yang Calvinis sebenarnya katakan, hanya kamu tidak mau mengakui saja. Begitu. Padahal argumen-argumen yang kita serang, yang kita buktikan salah, merupakan pengajaran resmi yang berasal dari tulisan-tulisan Calvin sendiri, berasal dari tulisan-tulisan para penulis Calvinis yang sudah terkenal, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah menerbitkan buku-buku Calvinis, dari Westminster Confession of Faith yang sudah diterima secara luas oleh gereja-gereja reform di seluruh dunia. Ini adalah yang kita bantah dan kita bahas, namun yang mereka sebut sebagai fitnahan. Apakah mereka tidak punya pembelaan lain? Ya, apakah mereka begitu terganggunya dengan dibongkarnya ini bobrok doktrin mereka sehingga mereka hanya bisa bilang ini fitnah, ya. Nah, apa itu, Dr. Suyanto Leo? Oh, ini lihat nih. Ini buku yang ditulis oleh Lauren Fench, ya. Wah, ini buku besar ini. Lalu bacanya ini dia bilang apa atau enggak? Ya, Calvinisme dia bilang, ya. Calvinisme itu adalah wabah. Ini saya bacakan nih. Ini baru di dalam ini loh, di dalam preface-nya, ya, pendahuluannya. Calvinism is therefore the greatest Christian heresy that has ever plagued the church. Ya. Calvinism dibilang adalah, ya, satu bidat Kristen yang terhebat, yang katanya pernah mewabahi gereja. Waduh, ini orang paling dibenci oleh Calvinis ini, Lauren Fench. Ya. Saya baca bukunya Calvin juga, gitu. Baca orang yang mengkritik dia juga, gitu. Ya, semua harus, ya, kita baca, kita tahu ini mesti yang benar. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan dari N. Yedija. Pak Suhento, mau tanya, orang beriman sudah dibaptis, tetapi dia murtad tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu pindah agama lain karena mau nikah dengan orang yang beragama lain tersebut. Lalu cerai. Orang itu kembali jadi Kristen, percaya kembali pada Tuhan Yesus. Dia bisa selamat atau tidak karena sudah murtad, garis miring tinggalkan Tuhan Yesus. Thanks untuk jawabannya. Begini. Yang tadi itu bilang dia sudah dibaptis dan lain sebagainya. Itu tidak ada satu orang pun tahu hatinya betul-betul lahir baru atau tidak. Nah, saya seringkali mengingatkan orang. Ya, kalau jangan dengar ini orang terkenal, gitu. Wah, model kayak siapa itu yang walu-walu apa siapa tuh yang, ya, katanya dia pendeta dulu itu. Ini orang-orang yang kita tidak tahu ini orang nggak lahir baru, gitu, nggak lahir baru, ya. Jadi gini, kita berkata kalau orang sungguh-sungguh lahir baru, ya, sungguh-sungguh lahir baru punya, yang Alkitab kasih tahu bahwa hatinya sudah diterangi Roh Kudus dan lain sebagainya itu, kalau dia murtad nggak ada obat lagi kalau menurut Alkitab. Mengapa? Karena kalau dia sudah keluar, kemudian dia mau masuk lagi, dia harus menyalibkan Yesus satu kali lagi. Itu tidak bisa. Nah, tetapi persoalannya adalah sekarang orang-orang yang pindah agama dan lain sebagainya, kita tidak tahu dia sungguh-sungguh sudah lahir baru apa belum. Gitu. Yang mana bisa kita nggak bisa, ya. Yang begini ini yang tidak boleh dihakimi, ya. Kami seringkali menghakimi doktrin berdasarkan Alkitab. Tetapi mengenai kehidupan orang, lahir baru nggak ini orang satu ini, itu kita nggak bisa hakimi yang macam begitu, ya. Oke. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Faulu Zatullah Harifa. Selamat Pak Suhento. Ini selamat apa? Selamat ulang tahun? Selamat. Selamat Pak Suhento. Saya mau bertanya. Apa saja dampak dari ajaran Calvin? Waduh, ini setengah semester. Dua. Nah, dampaknya yang di Eropa kan jadi kacau balau. Ya, okay. Nah, masih banyak lagi yang lain-lain. Dan sebenarnya gini loh ya, sampai hari ini ada banyak kekristenan itu dikacaukan. Karena apa? Jadi begini,
antusiasme untuk pergi memberitakan Injil kepada orang itu jelas ya terreduce gitu ya. Ini terkurangi antusiasme untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. 2. Apakah semua orang yang percaya doktrin Calvin akan masuk surga atau masuk neraka dengan doktrin mereka yang diajarkan bahwa Tuhan memilih sebagian untuk masuk surga dan sebagian untuk binasa? Begini, kalau mereka cuma mengandalkan dipilih itu dan dia tidak pernah bertobat dan beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin bisa masuk surga. Ya. Karena kita masuk surga bukan mengandalkan dipilih. Masuk surga itu harus apa? Bertobat dan percaya. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukan mengandalkan dipilih dan dibaptis pada waktu bayi gitu. Ya. Enggak, bukan itu. Oke. 3. Ada gereja yang mengajarkan bahwa sunat dengan baptisan itu sama. Bagaimana jawabannya yang alkitabiah? Ya. Begini. Sunat itu Tuhan perintahkan kepada Abraham sebagai sebuah tanda begini. Kalau sekarang kamu warga negara Indonesia, tandanya apa? KTP. Ya, kartu warga negara. Wow, Tuhan bikin orang Yahudi ya KTP-nya itu spesial punya. Kalau kita punya KTP bisa ketinggalan. Betul nggak? Ya, sampai di bank KTP ketinggalan. KTP-nya orang Yahudi bisa ketinggalan nggak? Nggak bisa. Itu udah dalam celananya gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi sunat itu ya Tuhan bilang semua orang Yahudi laki harus sunat. Bahkan ya kamu punya budak, pembantu segala macam. Kalau dia rela mau jadi orang Yahudi, sunat ya. Ya itu tidak ada urusan dengan keselamatan. Tidak ada urusan dengan keselamatan. Itu jadi warga negara Yahudi gitu. Nah sebenarnya yang sama dengan baptisan di perjanjian lama, yang sama dengan baptisan dengan baik-baik, yang sama dengan baptisan di perjanjian lama itu ada apa? Domba di atas mezbah. Ya, domba di atas mezbah. Domba di atas mezbah itu adalah ibadah simbolik yang menggambarkan Injil yang masih di depan. Nah, sedangkan baptisan adalah upacara simbolik ya, bukan ibadah, upacara simbolik yang menunjukkan ya Injil yang di belakang, begitu. Ya, jadi itu hanya untuk menggambarkan domba untuk menggambarkan Injil yang di depan. Ya, sedangkan baptisan untuk menggambarkan Injil yang di belakang. Nah, boleh diganti dengan yang lain nggak? Nggak boleh. Si Kain ganti dengan hasil tanaman. Kita nggak tahu mentimun apa kacang panjang atau apa. Kita tahu. Tuhan tidak senang. Sama dengan hari ini, banyak orang mengganti ya, baptisan dengan cara lain. Ada yang pakai kibar bendera. Mestinya dimasukkan air, ditetesin pakai air dan lain sebagainya gitu. Wah itu melakukan kesalahan Kain. Kesalahan Kain. Merubah ya, upacara simbolik yang Tuhan tetapkan untuk menggambarkan Injil. Oke. 4. Apakah masih alkitabiah jika kita percaya poin Calvinis yang nomor 1, lalu menolak poin 2 sampai 5-nya? Sebenarnya begini. Poin Calvinis ini mata rantai, dia itu bersambung. Sebenarnya tidak mungkin Anda bisa percaya nomor 1 dengan tidak percaya nomor 2. Itu mustahil. Karena kalau Anda percaya nomor 1 bahwa manusia sudah ambruk total, sudah habis total, sudah mati kayak mayat gitu. Tapi gimana dia bisa selamat? Ya betul lah yang Calvin ajarkan itu harus dihidupkan dulu gitu. Ya enggak? Ya betul lah harus dihidupkan dulu. Baru bisa diberitakan Injil. Nah mayat bisa dengar Injil? Enggak bisa. Jadi Anda tidak mungkin boleh percaya yang T gitu. Karena di situ masalah utamanya, gitu, ya kan? Nah kalau gitu, ya
Betapa bodohnya yang memerintahkan beritakan Injil sama orang mati. Ya. Akhirnya mereka apa? Oh enggak, dihidupkan dulu. Di mana ada ayatnya orang tuh dihidupkan dulu tuh enggak ada. Nah, itu kan gara-gara mereka berpikir, wah ini kan orang sudah mati. Dia kan nggak bisa dengar Injil katanya. Makanya kalau Anda percaya yang T, Anda tidak mungkin tidak percaya yang U dan seterusnya. Karena dia sebuah rangkaian mata rantai yang saling berhubungan gitu loh. Ya. Ya. Oke. Oke, lalu ada pertanyaan dari Dan Putra. Pak Suhento, kalau dilihat, apakah benar denominasi gereja di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh Calvinisme? Ya, itu benar ya, karena saya tidak mau nyebut nama-nama gereja denominasi ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mendalami kebenaran, Anda akan dapat mengidentifikasi, oh ya, ini kena Calvinisme. Bahkan dalam percakapan sehari-hari saja kita bisa tahu gitu loh ya. Kita bisa tahu. Langsung orang bilang itu, oh itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu loh. Gitu. Nah, orangnya mati karena COVID. Kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya bilang, loh, kenapa Tuhan tetapkan dia mati kena COVID? Nah, wah, jangan sembarangan. Di mana kamu tahu Tuhan tetapkan dia kena COVID? Nggak ada di Alkitab. Sembarangan. Nah, iya nggak? Ya, memang dia karena dia kurang hati-hati aja. Tapi kalau dibilang, ya, dia mati karena kena COVID, Tuhan izinkan. Benar, Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan tetapkan dia mati kena COVID, jangan begitu. Jadi kita bisa lihat mana yang kena terpengaruh Calvinisme. Dalam kehidupan kekristenan kita bisa tahu. Maka itu tadi ini Loren Fens bilang, itu wabah yang mewabahi gereja. Ya. Wabah itu. Karena hampir tidak ada gereja yang lolos. Gitu. Lebih hebat dari COVID. Gitu. Ya. Ini kelihatannya memang orang yang sudah masuk ke dalam Calvinisme lalu sudah berinvestasi di dalamnya dan terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya, itu tetap akan menuduh, memfitnah bahwa oh ini fitnahan, ya kan? Ini straw man attack. Padahal ini bukan fitnahan dan bukan straw man attack, karena justru Dr. Suhento Liao, kami sudah mengenal betul, sudah berkali-kali berdiskusi, berdebat, menjawab baik dengan tulisan maupun lewat debat resmi, ya, poin-poin yang diajarkan oleh Calvinis. Kita sudah membaca banyak buku yang menjawab Calvinis, sudah mempelajarinya. Oleh sebab itu, ini bukan tidak tahu lagi ajaran Calvinis, tetapi justru kami tahu betul sifat para apologet Calvinis yang bulat. Ya, mereka suka sekali dengan bilang mereka bulat, tetapi ini maksudnya bulat itu begini, dipencet di sini, lalu mereka menggelinding ke arah yang lain. Ya, jadi lalu bilang ini strawman. Nah, itu buku apa lagi tuh, Dr. Liao? Ini bukunya judulnya coba. Debating Calvinism. Ini buku ini apa ini susunan ini. Ini buku ini terdiri dari debat dua orang hebat ini. Dave Hunt lawan James White. James White. Ya. Dave Hunt lawan James White ini. Dua orang punya debat ini. Seru sekali bacanya. Ya. Sebenarnya dari sini kita sudah tahu. Wow. Yang satu ini nggak logikanya nggak masuk gitu, ya. Jadi kita membaca semua. Ini jawabannya James White itu gimana gitu. Wah, ya. Yang satu jawab begini, yang satu ini hebat di satu buku ini. Ya. Makanya begini ya. Aduh ya. Kadang-kadang ini ada Calvinis dari kampung entah mana begitu ya, loh. Dan dia sendiri tidak pernah baca satupun buku Calvin dan lain sebagainya. Dia mau buat pernyataan, mau ngajak debat lagi. Nah, saya bilang begini ya. Pernyataan dari tokoh Calvinis yang hebat-hebat itu semua saya sudah baca. Nah, kau baru keluar dari kampung lagi. Gitu.
Waduh, tapi gimana ini ya? Saya punya buku itu toko-toko Calvinis yang hebat-hebat itu, yang mereka membuat membuat statement-statement yang hebat-hebat gitu. Tapi yang saya dapatkan tuh ini, hampir semua toko Calvinis buat statement-statement nggak ada ayatnya gitu. Atau mereka ada ayat tapi mereka tambahkan, begitu. Ya, mereka tambahkan. Dengan apa? Katanya Yesus Kristus ya, adalah juru selamat manusia. Mereka tambahin orang pilihan saja. Itu kan nggak ada punya di situ. Mereka bilang itu harus dimengerti, harus dilihat dari kerangka. Itu itu kerangka. Tidak ada punya. Harus dilihat dari kerangka Calvinis. Oke, ini mulai capek ini. Ya, jadi ini karena tadi itu satu kali dari jam 3 sampai jam 5. Ya, betul. Ya. Tapi ini merupakan kesimpulan dari satu serial pembahasan yang panjang mengenai TULIP ini. Ya. Dan memang sudah mulai dari pekan debat pertama. Ditantang, dan ditunggu mana ada ayat yang diminta itu ya untuk membuktikan, misalnya total depravity yang sampai nggak bisa menolak, sampai nggak bisa menerima, nggak ada. Kemudian pemilihan yang tak bersyarat. Kalau pemilihan ada, tetapi pemilihan yang tak bersyaratnya di mana? Nggak ada. Kemudian penebusan yang terbatas yang hanya untuk orang pilihan di mana? Tidak ada. Jadi sudah ditantang, ditunggu, dan diungkit-ungkit, diingatkan kembali, tetapi sampai akhir perdebatan tidak ada keluar satu ayat pun. Oleh sebab itu sudah benar bahwa Dr. Suhentolia menyimpulkan ini filsafat yang bukan didasarkan atas Alkitab, bukan doktrin Alkitabiah, tetapi merupakan suatu buah pemikiran yang bengkok mengenai Tuhan, sehingga Tuhan dicap sebagai suatu pribadi yang begitu misterius, ya, jahat sekaligus tanda kutip baikkah begitu, tetapi tidak benar-benar tidak sama dengan gambaran yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, jadi oleh sebab itu semoga ini memberikan rasa ingin tahu kepada semua yang menonton ini, baik yang sekarang menonton secara live maupun yang di masa depan akan menonton ini bersama-sama. Semua yang kita katakan ini bukan merupakan omong kosong. Ya, ini apa yang kita bahas ini sungguh memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kekristenan dan barangkali kepada Anda juga. Oleh sebab itu, minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lain yang tidak akan kalah serunya dan Anda tetap akan bisa bertanya. Dan seperti biasa, saya mengingatkan Anda bahwa apabila Anda belum puas bertanya, Anda bisa mengikuti satu grup WA yang khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam Grafe Live Facebook ini. Link ke grup ini ada di kolom komentar di bawah. Ya, ini adalah komen yang sudah dipin oleh admin. Anda tinggal mengklik link tersebut, lalu kemudian Anda akan masuk ke dalam grup WA Grafe Live Facebook. Ini bukan grup untuk berdebat. Anda tidak diundang ke sini untuk berdebat dengan narasumber. Ada 3 narasumbernya, Dr. Suhento Liao, Dr. Stephen Liao, dan saya sendiri. Ini adalah grup untuk bertanya. Ya, apabila Anda ingin masuk ke dalam grup yang khusus untuk berdebat, ya silakan. Ada grup yang lain, saya bisa memasukkan Anda juga. Anda silakan WA saya secara pribadi. Oke, akhir kata kita mengucapkan terima kasih untuk Dr. Suhento Liao yang sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas dan merangkumnya dengan begitu singkat dan padat dan jelas. Dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak kebenaran yang tersembunyi di dalam Alkitab yang Engkau taruh supaya kami gali dan kami temukan. Dan kami tahu Engkau senang apabila kami menemukan kebenaran itu. Dan Tuhan, karena kami memiliki Roh-Mu di dalam hati kami, kami pun senang ketika kami menggali dan menemukan kebenaran. Oleh sebab itu,
Walaupun melelahkan badan untuk belajar dan untuk bertemu malam-malam secara online, tetapi kami tetap bersuka cita bahwa Engkau memberikan kesempatan ini kepada kami. Kami berdoa supaya Engkau yang memberikan kami kesehatan, terutama kepada Dr. Suwentoliao, supaya bisa terus memberitakan Injil, melayani Engkau dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Maranatha. Maranatha. Ya, oke. Maranatha. Sampai ketemu Kamis depan.